Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirman apalah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan dari Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 26-27 yang berbunyi, "Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah memalukan apa yang kuat. Nas renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan jemaat maupun umat Kristen di Korintus, di mana saat itu mereka telah menjadi jemaat atau menjadi umat Kristen yang sangat kuat iman percaya mereka, kuat kesaksiannya, sangat berhikmat, sangat kaya dalam segala sesuatu untuk selalu bersiap sedia melayani Tuhan dan mengabarkan Injil Kristus. Meskipun demikian, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak mereka agar jangan menjadi sombong dan memegahkan diri. Karena sesungguhnya mereka itu awalnya adalah terdiri dari orang-orang bodoh dengan kemampuan yang rendah. Tetapi hanya karena Kristus dan urapan Roh Kudus sajalah, maka mereka bisa menjadi jemaat, menjadi umat yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus yang hebat seperti pujian tersebut di atas, agar mereka mampu menjadi saksi Kristus yang handal di dalam hal memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu. Apabila ada di antara kita yang berpikir kebalikannya, tidak pernah membanggakan diri atau sombong, justru selalu merasa menjadi orang yang tidak layak untuk tugas kesaksian dan pelayanan. Oleh karena itu, setiap kita yang diserai tugas pelayanan selalu harus memohon kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita mengaku bahwa kita belum mampu untuk itu, dan orang lain supaya dipersilahkan terlebih dahulu dan jangan kita. Nah, renungan firman Tuhan hari ini sesungguhnya juga mengajarkan dan mengajak kita supaya yang sudah lama sekali menjadi pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus, janganlah asyik dengan perasaan rendah diri dan merasa tidak layak sehingga tidak berani menjadi saksi Kristus, termasuk untuk mengabarkan Injil. Memang tanpa campur tangan Tuhan Yesus, kita ini tidak akan pernah mampu atau tidak akan layak di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Akan tetapi apabila kita semua mempunyai semangat dan iman percaya yang tangguh, selalu memohon pertolongan kehadiran Roh Kudus dan penyertaannya itu, maka kita akan diberikan kemampuan yang hebat untuk menjadi saksi Kristus dan dimampukan pula untuk mengabarkan Injil keselamatan itu seperti kemampuan murid-murid Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena setiap orang yang berseru mohon pertolongan, apalagi untuk mampu bersaksi, pasti Tuhan Yesus memberikan kemampuan itu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Apalagi kita hidup di dekat akhir zaman sekarang ini, di mana tantangan dan roh antikristus semakin gencar untuk masuk dalam kehidupan kita umatnya. Untuk itu, apabila kita tidak memohon secara aktif untuk diberikan kemampuan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri,
Bisa saja bahwa kita tetap menjadi murid, menjadi orang yang beriman percaya kepadanya, tetapi dalam kondisi lemah yang mudah ditelan atau disesatkan oleh roh antikristus itu. Ingatlah dalam 1 Petrus 5 ayat 8 yang menekankan kepada kita supaya ingat. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Pujian, syukur, dan terima kasih kembali kami haturkan kehadirat Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan yang hari ini boleh mengingatkan kami bahwa sesungguhnya bagi orang Kristen dengan iman percayanya, dengan mempunyai Tuhan yang rela disalibkan menggantikan kami, itu dianggap bodoh oleh umat manusia lain. Kami selalu dianggap bodoh oleh dunia. Tetapi Tuhan sudah memilih kami, memanggil kami untuk menjadi orang yang tidak hanya membaca, merenungkan tentang firman Tuhan ini, tetapi melakukannya dalam hidup sehari-hari. Akan selalu Tuhan nyatakan bahwa kami dengan hikmat-Mu itu dapat memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus untuk memalukan apa yang kuat. Sekarang Bapa, kami memang sungguh sadar bahwa tantangan kehidupan di sekitar kami, ya ada kalanya bahwa kami mengalami adanya gangguan kesehatan, sakit penyakit, termasuk juga gangguan akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan mengusir, menyembuhkan kami dari segala kuasa penyakit apapun juga. Dan kami dapat hidup sehat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan itulah yang kami selalu mohon kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan pasti terjadi atas hidup kami. Amin.